أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyusiduna saqi umuri dunya wadid. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin shahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah bersama-sama melaksanakan bukaan yang dipimpin oleh Mas Ino. Segala ucapan baik juga sebagai mukadimah saya idem untuk menyingkat waktu. Juga alhamdulillah dari 2 minggu kemarin sampai malam ini ada perubahan. Yang tadinya sering merasakan mencekam, ketakutan, kesedihan, kegelisahan, kecemasan, alhamdulillah mulai terkikis, tetapi berganti. Itu lebih baik berganti dengan harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang mulia. Monggo Allah. Ya memang begitu. Apa artinya intisari dari taubat itu kita mengembalikan kadar kita sebagai makhluk, bahwa kita itu lebih banyak berharap kepada Gusti Allah. Apapun hajat kita, gantungkan kepada keagungan Gusti Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya kita itu berhubungan hablum minallah, hablum minanas. Secara tidak langsung berarti kan berdasarkan secara hablum minanas. Itu jalan yang baik, menggantungkan harapan. Harapan apa sih? Saya ingin tahu. Saya nggak tahu yang diharapkan itu apa. Tetapi ada perubahan. Artinya yang selama ini mencekam, menghantui, kegelisahan, ketakutan sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit, dan itu dipertahankan. Jangan kembali lagi kita memelihara kecemasan. Tetap berharap awal akhir Gusti Allah akan memberikan dukungannya, memberikan pertolongannya kepada kita, cepat atau lambat. Kita mah tinggal berharap, berdoa, berusaha, seperti itu. Ya kemungkinan harapan-harapan yang dicita-citakan ini saya nebak aja,
berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan kemakmuran, baik secara ekonomi, pergaulan, rumah tangga, ilmu, dan lain-lain. Terus berharap lebih tebal lagi kepada Allah. Jangan berputus asa untuk terus berharap. Artinya juga kita mewaspadai atau mengantisipasi adanya pengaruh-pengaruh yang membuat harapan kita hilang, harapan kita berkurang sehingga menjadi ragu-ragu. Mulai dari ragu-ragu itu kembali kita nanti ke kecemasan yang selalu menghantui, ketakutan, kesedihan. Kalau berkaitan dengan kesejahteraan, dengan kemakmuran, Gusti Allah sudah memberikan resepnya supaya kita merasakan kesejahteraan, benar-benar yang namanya sejahtera, walaupun maaf istilah kata dengan cara hidup kita yang paling sederhana, yaitu, tapi Allah akan memberikan kadar batin kita sejahtera itu. Makmur itu kadar batin kita, jiwa kita, bahkan dalam keadaan kondisi yang sederhana sekalipun masih mampu memberikan bantuan kepada sesama hidup. Itu harus diteruskan, karena memang begitu. Kalau pengen kita menebalkan kesejahteraan berlipat ganda, kita harus mampu memberi bantuan kepada sesama hidup, walaupun dengan cara yang sederhana sekalipun. Seperti itu, insya Allah itu akan berlipat ganda kesejahteraan kita dalam batin kita, dalam kadar hati kita, dan menghilangkan yang namanya penyakit-penyakit batin. Al-Baqarah, penyakit batin. Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Saya harus bertanya kepada Pak Ustadz kalau ayat fajadahumullahu maradon. Nah itu juga kalau ada penyakit batin sedikit saja akan berlipat ganda, akan bertambah, akan semakin tebal. Contohnya kita punya benci aja sama seseorang, maka kebencian itu akan berlipat ganda. Nah ini kita ganti dengan kesejahteraan, dengan kemakmuran dalam batin. Insya Allah itu akan juga berlipat ganda pada batin kita, kemakmurannya atau kesejahteraannya. Pertama, bagaimana kita secara perilaku melaksanakan kesejahteraan itu, terus berhubungan baik dengan sesama hidup. Yang pertama, yang kedua, jangan enggan atau jangan menolak untuk membantu sesama hidup, terutama fakir, miskin, yatim. Pak Ustadz bisa disebutkan nanti mau Pak Ustadz. Ya, insya Allah itu berlipat ganda. Meskipun kita membantu sesama hidup itu tadi sekali lagi dengan cara yang paling sederhana. Misalnya kita belum mampu membantu sesama hidup dengan pakaian yang baru, di rumah kan ada yang pasti layak pakai, itu kan membantu sesama hidup dengan cara sederhana. Yang masih layak pakai bisa kita hibahkan
bahasanya atau apa seperti itu. Tadi dibahas kebetulan Pak Ustadz AA Pak Ustadz AA membacakan surat Al-Ma'un. Itu juga bagian dari kita bagaimana berupaya untuk melipat gandakan kesejahteraan pada diri kita, kemakmuran pada diri kita. Karena apa? Yang menolak untuk membantu sesama hidup dan yang menolak apa tadi? Berbuat menghardik, bukan menolak, kalau menghardik anak yatim itu sama saja dengan kita menyembunyikan kesejahteraan yang ada pada kita, entah secara ekonomi, pergaulan maupun rumah tangga. Jadi tadi juga Pak Usman berat katanya menafsirkan surat Al-Ma'un. Ya, secara praktek kita biasanya begitu. Ada unsur yang yang waswisu yang unsur memberatkan untuk kita. Itu jadi berupaya di mana kita berbuat itu jangan atas dasar riya juga, atas dasar riya itu gini, dia akan rajin membantu sesama hidup bila ada yang memperhatikan. Bila tidak ada yang memperhatikan, dia akan bermalas-malasan. Berhenti artinya membantunya. Jangan kita seperti itu. Ketika membantu sesama hidup juga gak perlu dengan mode ria, secara sembunyi-sembunyi pun gitu lebih baik kita. Jadi nggak perlu orang tahu, tapi kita terus berusaha dengan cara paling sederhana itu, karena ukuran ekonomi kan masing-masing ya yang merasakan, masing-masing yang tahu itu. Jadi kalau ada barang-barang yang berguna di rumah masih yang layak pakai, kumpulkan. Ini untuk bagian dari tirakat, dikumpulkan, terus cari yang mau menyalurkan. Misalnya mana Ajayan, misalnya di Bogor, misalnya lagi di mana Ustaz? Muara Gembong. Nah itu proyek kita supaya kita merasakan kesejahteraan yang Allah janjikan, kesejahteraan dalam batin kita, dalam diri kita. Entah itu kita menyisihkan pakaian yang masih layak pakai, entah rantang yang masih layak pakai, magic jar yang masih layak pakai, kumpulin, daripada itu barang-barang menjadi neraka nantinya, jadi bahan bakar. Saya ada motor tuh, kalau mau bawa deh ke sono Muara Gembong. Ngejugruk masih, tapi itu nggak layak pakai, motornya mogok, motor saya mogok dan sampai sekarang belum bisa mencoba untuk saya kutak-katik. Biarin aja dulu. Itu untuk melipat gandakan kemakmuran, kesejahteraan. Kelihatan kok orang seseorang yang mampu mengeluarkan
apa yang ada pada dirinya dengan cara sederhana ataupun istimewa, udah kelihatan sejahtera dan makmur, dan orang lain tuh akan apa istilahnya, angkat topi. Kalau kata lagu mah angkat topi om, tabenya jangan banyak-banyak nanti kepedesan. Itu cabai ya. Itu yuk kita apa namanya mengumpulkan di rumah, barangkali masih ada atau banyak yang mesti kita keluarkan atau mesti kita hibahkan. Karena resepnya, bila kita menginginkan sesuatu yang tidak ada, maka keluarkanlah yang ada. Resep dari Bapak. Bila kita menginginkan sesuatu yang nggak ada pada diri kita, maka keluarkan yang ada aja pada diri kita. Itu. Ayo kita laksanakan, buktikan apa yang dinasihatkan oleh Bapak kepada kita. Buktikan. Insya Allah kita akan menemukan sesuatu yang nggak ada. Mengharapkan, kita kan tadi berharap kemakmuran, berharap kesejahteraan, berharap apa lagi? Banyak harapan tadi yang saya tangkap di malam ini, di bukaan ini banyak harapan-harapan yang saya tangkap. Tapi apa kebalikan dari yang kemarin atau apa? Ada kemajuannya. Alhamdulillah, saya bersyukur. Berarti pengajian kita atau kajian kita tiap minggu ini ada apanya, Mas? Ada peningkatan, ada penyerapan ke dalam hati sanubari, ke sumsum, ke balung. Tinggal kita mempraktekkannya supaya mendapatkan lipat gandanya itu. Karena masih riskan. Tadi Mas Enok menangkap keraguan. Itu kesejahteraan yang baru menempel pada kita itu masih riskan untuk disusupi oleh kecemasan lagi. Itu. Ya, mungkin itu aja dari saya sebagai motivasi. Paraji om, Paraji mah kalau udah ada yang mau brojol, Paraji belum. Insya Allah lah, pasti ada yang, insya Allah ada yang brojol. Amin. Brojol artinya medal itu sama dengan terlahir kembali. Apanya yang terakhir kembali itu? Apanya? Fitrah kita, kesejatian kita. Maka nanti akan menjadi guru kita itu. Guru sajatining guru. Itu yang kita lahirkan. Tahu dilahirkan? Kalau yang lahiran kan ngegubrak atau ke alam dunia itu. Sholat lahir. Itu ada sholat batin, ada sholat lahir. Nah ini ada yang dilahirkan, ada medal itu melahirkan fitrah kita, kesejatian kita. Jadi itu poinnya yang malam ini. Cukup, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.